Aminah, mahasiswa akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel beserta tutorial pengolahannya menggunakan program EViews. Mari disimak videonya, check it out. Oke teman-teman, pertama-tama sebelum kita langsung ke tutorial uji kelayakan model, kita mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan uji kelayakan model atau UJF. Jadi teman-teman, uji kelayakan model atau yang biasa dikenal dengan UJF itu digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Atau dengan kata lain, modelnya itu fit atau tidak, teman-teman. Apabila UJF tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan, karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen multikolinearitas, sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit, teman-teman. Nah, hipotesis dalam UJF di sini ada dua, yaitu yang pertama berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel, lalu yang kedua adalah berdasarkan nilai probabilitasnya, teman-teman. Langsung saja kita cek di Nah, yang berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel ini, pertama jika H0, jika nilai F statistik itu lebih kecil daripada F tabel. Nah, lalu kemungkinan ada HA jika nilai F statistiknya lebih besar daripada F tabel, teman-teman. Jika berdasarkan probabilitas, maka dia H0 jika nilai probabilitas F statistiknya lebih besar daripada alfa 0,05 atau alfa 5%. Lalu dia HA jika nilai probabilitas F statistiknya lebih kecil daripada alfa 0,05 atau 5%. Langsung aja di sini kita klik yang bagian IQ1 untuk mengetahui apakah dia lulus uji kelayakan model atau tidak. Di sini kita bisa lihat nilai F statistiknya sebesar 1,467139. Nah, sementara F tabel signifikan 5%, yaitu di F1, K dikurang 1, yaitu variabelnya kan kita ada K itu variabel ada 6, dikurang 1 yaitu sama dengan 5. Lalu di F2 adalah N itu sampelnya dikurang K variabel, jadi sampel kita ada 45 dikurang variabelnya 6 sama dengan 39. Nah, maka nilai F tabelnya adalah 2,45583. Nah, teman-teman, di sini kita udah ngelihat nilai F statistiknya itu adalah 1,46739. Nah, dia artinya lebih kecil daripada F tabel. Lalu di sini nilai probabilitas F statistiknya juga adalah 0,222673. Nah, dia lebih besar daripada alfa 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap ISR, teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu koefisien determinasi. Langsung saja lanjut ke pembahasan kedua, yaitu koefisien determinasi. Jadi teman-teman, hasil dari koefisien determinasi ini menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Nah, semakin besar hasil R-squared-nya, maka akan semakin baik, karena hal ini mengidentifikasi semakin baiknya variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Jadi teman-teman, nilai R-squared berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut nih, teman-teman. Jadi, nilai R-squared harus berkisar antara 0 sampai 1. Lalu, jika nilai R-square-nya sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat atau variabel Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel X.
Nah, jika nilai R square-nya sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel, teman-teman. Di sini bisa kita lihat adjusted R squared-nya itu adalah 0,050408. Nah, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size ROA, DAR, NPF, dan sukuk sebesar 50%. Sementara sisanya yaitu 50%-nya lagi dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Langsung saja kita ke penelitian selanjutnya, yaitu adalah uji T. Jadi teman-teman, uji T ini adalah uji yang menjelaskan tentang signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis uji T adalah sebagai berikut. Nah, dia berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel, maka dia akan H0 jika nilai T statistiknya lebih kecil daripada T tabel. Dan dia akan HA jika nilai T statistiknya lebih besar daripada T tabel. Jika berdasarkan probabilitas, maka dia akan H0 jika nilai probabilitasnya lebih besar daripada alfa 5% atau alfa 0,05. Nah, dia akan HA jika nilai probabilitasnya lebih kecil daripada alfa 0,05 atau alfa 5%, teman-teman. Di sini kita langsung aja cek di nilai T statistiknya. Nah, di sini ada variable size-nya adalah variable size-nya adalah minus 1,294660. Lalu variabel ROA-nya ada 0,614796. Variabel DAR ada 0,2768815. NPF 1,681384, dan yang terakhir adalah variabel sukuk, yaitu T statistiknya adalah 1,386034. Dan nilai probability-nya juga bisa dilihat ya teman-teman. Size itu variable size, nilai probability-nya yaitu 0,2031, size ROA 0,5423, size DAR probability-nya 0,7834, dan variabel NPF 0,1007. Yang terakhir adalah variabel sukuk adalah 0,1736. Jadi teman-teman, variabel ini menunjukkan bahwa nilai T statistik ukuran perusahaan sebesar 1-1,294660, sementara T tabel dengan tingkat alfa 5% yaitu adalah 2,02269. Dengan demikian, T statistik yaitu lebih kecil daripada T tabel dengan nilai probabilitasnya yaitu 0,2 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran size ini dalam penelitian tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR atau Islamic Social Reporting. Jadi nilai koefisiensi regresi variabel size sebesar minus 6,04 ya teman-teman. Ini menggambarkan bahwa variabel size tidak berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, maka setiap kenaikan satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR. Yang kedua adalah nilai T statistiknya ROA yaitu 0,614796. Sementara T tabel dengan tingkat alfa 5% yaitu tadi adalah 2,02. Maka dengan demikian, T statistik ROA itu lebih kecil daripada T tabel. Dan nilai probabilitasnya juga nih 0,5 itu lebih besar daripada 0,05 atau alfa 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel ROA ini atau variabel return on asset dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Yang ketiga, di sini adalah ada nilai statistik DAR yaitu 0,276815. Sementara nilai T tabelnya yaitu tadi adalah 2,02 ya teman-teman.
dan di sini nilai probability-nya adalah 0,7834, maka dia lebih besar daripada alfa 5% atau 0,05 ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel debt to asset ratio atau variabel DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh juga terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau variabel ISR. Yang keempat adalah NPF. Nah, nilai statistik NPF di sini adalah 1,681384. Sementara nilai tabelnya itu adalah 2,02. Maka dengan demikian statistik NPF itu lebih kecil daripada T-tabel, dan nilai probabilitasnya juga di sini 0,1007, yang artinya dia lebih besar daripada alfa 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel NPF ini atau variabel non-performing financing dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau variabel ISR. Nah, nilai koefisien NPF ini adalah 1,250679, menggambarkan bahwa variabel NPF ini tidak berpengaruh positif terhadap ISR. Maka dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR, teman-teman. Nah, kita lanjut aja ke yang terakhir, yaitu sukuk. Variabel sukuk di sini statistiknya adalah 1,386034. Sementara nilai T-tabelnya tadi adalah 2,02. Lalu di sini ada nilai probability-nya 0,1736, yang artinya lebih besar daripada alfa 5% atau 0,05. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa variabel sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau variabel ISR. Oke, baik teman-teman, mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Saya Siti Nuramina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.